Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan topik dari arsitektur barat, yaitu kita akan bahas tentang alat ukur tinjauan terhadap arsitektur, perkembangan arsitektur itu. Apa sih alat ukurnya yang kita pakai untuk melihat objek arsitektur atau pembahasan arsitektur di mata kuliah arsitektur barat ini? Alat ukurnya apa saja kita pakai? Jadi yang dimaksud dengan alat ukur di sini adalah segala yang mempengaruhi perkembangan arsitektur. Jadi alat ukur di sini adalah alat ukur adalah segala yang mempengaruhi perkembangan arsitektur. Apa saja kira-kira? Ya. Nah, kita bahas pada selanjutnya. Yang pertama kali adalah kebutuhan manusia. Ini penting karena arsitektur itu adalah wadah daripada aktivitas manusia. Ya. Itu harus diketahui dulu apa kebutuhan manusia yang menggunakan arsitektur tersebut. Jadi yang pertama adalah kebutuhannya adalah tempat tinggal. Iya, kebutuhan pokok. Sebagai kebutuhan pokok manusia adalah sebagai tempat untuk tinggal, tempat untuk bersinggah. Ya, itu yang pertama, fungsi daripada arsitektur. Yang kedua adalah tempat beribadah. Jadi manusia itu sejak hudarnya, sejak lahir sudah diberi pemahaman bahwa ada kekuasaan, ada penguasa, ada sesuatu yang lain. Ya, maka sesuatu yang lain itu adalah Tuhan, ya, yang menguasai hidup manusia itu, kesadaran, bahasa Kodari, ya, dia sudah merasa kodar bahwa cara hidup manusia itu mesti ada zat yang lebih daripada manusia, yaitu Tuhan. Sadar sejak awal manusia itu tempat ibadah. Yang lainnya adalah kebutuhan manusia adalah tempat beraktivitas. Ya. Beraktivitas ini meningkat, berubah. Ya. Suatu saat tergantung manusia tersebut. Ya, semakin maju semakin ribet aktivitasnya, semakin banyak aktivitasnya. Misalkan aktivitas tidur perlu namanya arsitektur tempat tidur. Mau beraktivitas sepak bola, kita perlu namanya tempat beraktivitas namanya stadion. Mau apa saja muncullah itu. Jadi kebutuhan manusia ini selalu butuh wadah. Nah, wadah itu adalah arsitektur yang akan kita desain. Jadi Anda harus paham dulu yang kemarin keterangan bagaimana apa itu arsitektur, tolong dipahami benar, itu penting ya, kuncinya di situ ya. Jadi itu. Jadi akan kita lihat nanti bagaimana kebutuhan manusia ini akan merubah arsitektur. Ada 3 hal ini yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Yang kedua adalah kondisi alam. Ya, kondisi alam ini juga mempengaruhi daripada arsitektur tersebut, dari perkembangan arsitektur tersebut. Ya, kita tahu bahwa kalau kita lihat dunia seperti ini, ya, kondisi alam dunia ini ada. Kalau kita lihat iklim di sini, kita lihat daerah tengah ini adalah daerah tropis, di sini adalah subtropis. Ini beriklim sedang dan sini beriklim dingin. Ini semua akan mempengaruhi bagaimana kita harus berarsitektur. Ya, kondisi alam ini mempengaruhi bagaimana harus berarsitektur. Bagaimana di ruang yang seperti dingin seperti ini di daerah sini, ya, harus berarsitektur. Kondisi alamnya seperti dingin. Gimana harus bertempat tinggal di tempat yang seperti ini? Terus alamnya ada apa di situ? Bahannya
Nah, di sini ada es, gimana harus bertempat tinggal dengan es, dengan sebagainya. Nah, terus ada juga mungkin bagaimana alamnya yang di daerah subtropis kering, ya, daerah kering ini, gimana harus bertempat tinggal, gimana harus membuat tempat tinggal, membuat tempat beraktivitas, membuat tempat beribadah, gimana di tempat yang seperti ini kering. Ya, demikian juga di tempat yang seperti ini, ya, sebab daerah subtropis lembab di tempat kita ini, ya, hutannya lebat seperti gini. Oh, ini bukan main. Kita harus bisa berarsitektur di tempat yang seperti ini, ya. Nah, jadi ini kondisi alam sangat mempengaruhi juga daripada bagaimana perkembangan arsitektur. Kebutuhan manusia berubah, terus kondisi alam sangat menentukan daripada perkembangan arsitektur tersebut. Ya, ada dua hal selanjutnya, ada lagi. Oke, ini alam dengan kondisi alam yang kalau ini berhutan, ya. Kalau ini berhutan banyak bahan ini, otomatis arsitekturnya memanfaatkan bahan sekitarnya ini, bisa kayunya dipakai. Nah, kalau seperti ini, maka yang bisa kita manfaatkan adalah apa? Ya, ini batunya. Nah, batu-batu ini sangat bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk berarsitektur. Kalau sini esnya, kalau ini mungkin pasirnya, ini ada dan sebagainya. Nah, jadi alam sangat bisa menentukan daripada perkembangan arsitektur tersebut. Yang ketiga adalah budaya atau tradisi. Ini juga mempengaruhi dari perkembangan arsitektur. Ya, aktivitas. Budaya memunculkan sebuah aktivitas, maksudnya kegiatan. Ya, budaya biasanya lazimnya juga terkait dengan religi, dengan agama. Ya, otomatis butuh sebuah aktivitas. Yang tadi sudah di awal, aktivitasnya adalah beribadah. Nah, muncullah namanya tempat-tempat beribadah. Ya, kuil, candi, terus banyak ibadah, gereja, masjid. Nah, arsitektur muncul akibat dari aktivitas budaya, tradisi dan agama. Sudut pandang juga mempengaruhi, sudut pandang kelompok maupun individual. Kalau kelompok berarti memunculkan sebuah identitas. Kalau pada kelompok dengan kelompok masyarakat Jawa muncullah identitas arsitekturnya. Kelompok manusia Sasak muncullah identitas arsitektur Sasak dan sebagainya. Jadi ini mempengaruhi juga dari tampilan bentuknya, dari estetikanya. Ya, nah estetikanya mempengaruhi. Jadi budaya tradisi ini sangat mempengaruhi hasilnya, yaitu estetikanya. Nah, nanti kita kaji bagaimana perkembangan budayanya, tradisinya. Nah, pola kehidupan manusia atau kelompok manusia ini penting juga. Pola kehidupan manusia atau kelompok manusia ini memang hampir zamannya unda-undi ya, dengan kebutuhan pokok manusia tadi. Ya, pola kehidupan manusia ini akan mempengaruhi juga pola arsitekturnya, ya, perkembangan religi. Nah, ini pola kehidupan bagaimana dulunya yang belum ada agama, muncullah Kristen di dunia ini, muncullah Islam. Nah, ini semua mempengaruhi daripada bentuk arsitekturnya. Seperti contohnya kalau kita di Indonesia, kalau di awal-awal belum agama masuk, animisme tanpa agama, muncullah masuk Buddha di Indonesia, muncullah candi-candi. Setelah itu masuklah Islam di Indonesia, banyak muncul masjid-masjid dengan aneka arsitekturnya. Jadi pola kehidupan beribadah, muncullah space untuk beribadah dan sebagainya. Terus yang ini kaitan dengan kepercayaan dan agama. Dari situ ada kepercayaan dan agama. Baik, kita lihat filsafat hidup. Filsafat hidup ini muncul, mempengaruhi juga
daripada perkembangan arsitektur, yaitu materialistis. Ya, muncullah liberalisme, ya, muncullah namanya materialistis, liberalisme, terus ya macam-macam muncul arsitektur. Individualisme, materialisme, muncullah individualisme, terus apa? Terus ada lagi kelompok sosialis yang akan menimbulkan mempengaruhi juga arsitekturnya. Ujung-ujungnya sosialis, komunis, sana harinya sosialis, materialistis, liberalis, ya ke sana. Filsafat mempengaruhi juga tentang berarsitekturnya. Terus yang ketiga dari pola kehidupan ini adalah perkembangan politik. Politik juga mempengaruhi arsitektur. Ya, jadi apa pengaruhnya politik di sini ya? Kita lihat aja ketika Monas dibangun, politik ini ya, kekuasaan ketika Pak Karno ingin membuat sesuatu yang identitas Indonesia, bikinlah namanya Menara Monas, Menara Nasional. Ya, ini politik. Akibat politik muncullah arsitektur. Ya, mungkin sekarang ini eranya Pak Jokowi. Akibat politik kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, dia membangun tol, simbol apa? Sebagai ketika eranya Pak Jokowi lah muncullah jalan tol ini. Ya, sebagai akibat dari kekuasaan yang memimpin negara ini menyebabkan muncullah bangunan-bangunan arsitektur. Nah, itu ya. Jadi apa tadi? Ada 4 ya. Mungkin bisa ingat lagi. Yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan manusia. Yang kedua terkait dengan alamnya, terus budaya, tradisi, pola kehidupan manusia sendiri. Terus selanjutnya adalah revolusi industri. Nah, kita sebagai ini sebagai titik sebuah peristiwa yang mungkin terkejut itu, ada kejutan. Revolusi industri ini terjadi setelah ditemukannya mesin uap. Nanti akan kita bahas khusus ya, mesin uap. Dengan mesin ini maka pergerakan kan dulu naik kuda, naik sebagainya. Dengan mesin ini maka bisa bergerak tanpa menggunakan tenaga manusia. Nah, dengan ditemukan mesin uap ini bisa memutar sesuatu, maka muncullah industrialisasi. Industrialisasi ini memobilitas manusia, bisa kemana-mana. Liberalisme munculnya ke sana. Ya, penjajahan di mana-mana, muncul kebutuhan, muncul arus barang dan sebagainya. Muncullah ada gebrakan arsitektur yang memutar balikkan sebuah karya arsitektur, ya, bisa membunuh karya arsitektur pada periode-periode yang lalu. Saya nggak tahu nanti revolusi industri 05 ini ya, yang akan datang kita akan menghadapi revolusi industri yang gelombang yang kedua, yang kelima. Ya, nanti apa yang terjadi? Ini juga mempengaruhi arsitekturnya, perkembangan arsitektur. Jadi definisi arsitektur sebagai wadah aktivitas manusia. Nah, ini tentu akan mengalami revolusi perubahan. Ya. Akibat dari 5 dengan ini. Ya, revolusi ini. Nanti akibat dari revolusi industri muncullah perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi juga mempengaruhi dari bagaimana cara berarsitektur. Teknologi revolusi industri menyebabkan teknologinya berkembang. Nah, perkembangan teknologi ini menunjukkan adalah metode membangun. Ya, membangun supaya bisa pakai besi akibat dari apa? Dari revolusi industri ini, pabrik besi muncul di sini, dibikin ini, bisa diikat dan sebagainya, dirangkai menjadi bangunan yang tingkat tinggi. Ya, dengan teknologi crane ini sehingga kita bisa membuat lantai lebih banyak ke atas vertikal. Bayangkan bisa tinggi sampai sekian ratus lantai ya, karena teknologi.
kecepatan membangun dengan perkembangan teknologi ini juga bisa diciptakan. Ya, maka terjadilah bentuk-bentuk arsitektur yang seperti ini, yang dulunya mungkin sederhana, hanya 1-2 lantai gitu, berkembang teknologi, maka bisa diciptakan bentuk arsitektur yang bukan main yang seperti ini. Jadi itu ya, ada 6 hal ya. Yang pertama adalah kebutuhan pokok manusia, kebutuhan manusia sebagai wadah arsitektur. Yang kedua, alam, kondisi alam mempengaruhi juga arsitektur. Yang ketiga, tradisi, estetika, rasa itu akan mempengaruhi juga sudut pandang manusia terhadap estetika itu seperti apa. Terus yang keempat yaitu yang keempat tadi? Yang keempat adalah pola kehidupan manusia, ya, kaitan dengan politik, pandangan hidup mempengaruhi arsitektur. Yang revolusi industri sebagai tolak awal perubahan berarsitektur mempengaruhi perkembangan teknologi. Muncullah bentuk-bentuk arsitektur yang sekarang bisa kita saksikan. Nah, itu ya, ada 6 hal yang akan kita pakai untuk melihat bagaimana perkembangan arsitektur barat di dunia maupun di Indonesia. Nah, itu 5 hal ini tolong didalami benar. Ya, terus coba kita lihat sekarang, melihat arsitektur yang ada di sini, coba direnungkan ya dengan definisi arsitektur yang sudah saya sampaikan dalam video kami sebelumnya. Anda perdalam, terus coba renungkan dari perkembangan arsitektur sekarang ini. Nah, jadi gitu. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat skedul pembahasan mata kuliah kita. Oh ya, ini kerupakan. Pertanyaannya adalah gimana ini? Nah, terus Borobudur ini munculnya di era sebelum teknologinya ada, sebelum ada crane, belum ada nenek moyang kita, mbah-mbah kita dulu kok bisa bikin seperti ini. Padahal belum era revolusi industri, belum ada crane, bikinnya ya opo ya. Ya, ini pertanyaan besar kita. Nah, patutnya kita bangga gitu ya. Mbah kita itu sudah membuat bangunan berapa lantai ini, ya. Bertumpuk banyak seperti ini. Terus pakai teknologi apa ya? Nah, pertanyaannya gitu. Nah, terus batu-batu yang seperti ini ditata di atas seperti ini, terus gimana ya? Nah, ini jadi seharusnya kita bangga sebagai bangsa Indonesia, kita sebenarnya punya relief atau peninggalan yang bukan main seperti ini. Pada Borobudur, ada Prambanan, ya. Ini bukan main, karya-karya yang bukan main dalam dunia arsitektur kita masa lalu. Nah, seharusnya kita akan bangga pada karya kita sendiri. Nah, baik, kita kembali lagi ke rencana perkembangan mata kuliah kita, yaitu coba kita lihat ya perkembangan arsitektur barat. Nah, ini nanti akan kita bagi menjadi ada era klasik, ada modern, dan pasca modern. Nah, klasik itu nanti periodisasinya adalah ada era Yunani, ya, era 3 sebelum Masehi ini, terus Romawi tahun 300 ya, sampai 365 Romawi, ini masih klasik ya. Kristen awal, Byzantium, terus ada Gotik, ya, ada Renaissance udah masuk neoklasik, terus post Renaissance. Nah, ini ada satu perkembangan seperti ini. Coba kita lihat di sini ya, bahwa arsitektur klasik ini ternyata sebelum Masehi sampai dengan abad hampir ini 15, ini 20. Akhir 19 itu masih 18, 19 itu masih ada klasik. Artinya arsitektur klasik itu lama sekali. Tadi sudah saya sampaikan, akibat munculnya revolusi industri
semua ini bubrah, hancur. Pandangan arsitektur berklasik Ria ini hancur karena adanya revolusi industri. Nah, muncullah era post Renaissance ini neoklasik. Baik, mari itu ada American kolonial. Nah, ini sudah ya era-era neoklasik. Ya. Terus itu internasional modern. Nah, modern itu mulainya di sini nih. Ya, abad 19. Ya. 1800 berapa muncul revolusi industri, ditemukan material banyak, muncullah aliran arsitektur modern. Nah, modernisme awal, fungsionalisme, kubisme, dan modern pertengahan ini hampir 20 berkembang sekali. Ya. Demikian juga ini. Ya, lanjutkan langsung cepat ya. Postmodern ke pasca modern ini cepat sekali, pendek waktunya. Hampir tidak ada puluhan tahun lah, nggak sampai ratusan tahun, muncullah arsitektur pasca modern. Ya, itu. Jadi itu perkembangan arsitektur. Nanti akan kita bahas bagaimana di Barat. Ya, akan kita lihat perkembangan Barat, bagaimana di Barat akan ceritakan, dan nanti terus dilanjutkan dengan di Indonesia bagaimana perkembangan tersebut. Ya, perkembangan arsitektur Barat ini loh, ya. Ke Indonesia seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi ini semua yang akan kita bahas selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya. Kita akan bicara tentang arsitektur Yunani, Romawi, Grecia, dan terusnya. Di sini nanti sampai dengan semuanya ini berkembang di Indonesia seperti apa. Yang pertama kali di Barat seperti apa, setelah itu di Indonesia seperti apa akan kita bahas. Gitu, mungkin pertemuan hari ini kita akhiri ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tidak lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan tidak memakai masker kalau keluar ya. Hindari kerumunan gitu ya. Cuci tangan, rajin. Jaga selalu kesehatan. Bahagia selalu, sehat selalu bersama keluarga Anda sekalian. Ya, semoga kita diberi keselamatan dari cobaan virus corona ini. Sampai jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.